karena Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan yang menyelamatkan kami dan Guru yang mengajarkan jalan kebenaran kepada kami. Ya Bapa, kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu yang Kau sampaikan dalam kitab suci. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi budi dan hati kami, agar kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan Selamat kami. Amin. Mohon disiapkan Mazmur 32. Kita bacakan bersama-sama dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Berbahagialah manusia yang salahnya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti tereknya musim panas. Dan susahku tidak aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi Engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak menamai. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau gagal yang tidak berakal, yang sekarang harus dikendalikan dengan tali les yang tekan, atau tidak, dia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersaksilah dengan Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang suci. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala zaman. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami persilakan Pak Seto. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Jadi sudah bisa bercerita tentang Nabi Nahum? Sudah bisa cerita atau belum? Sedikit. Susah tiba-tiba jadi pelik. Saya berikan banyak sekali sampai 2 jam, cuma bisa cerita sedikit. Padahal kita mau pindah ke kitab yang lain. Sudah percaya diri dengan Nahum atau belum? Tolong kalau yang ini kita sudah belajar, lalu ada yang perlu ditanyakan, silahkan disampaikan.
Oh, nggak ada masalah kan? Beres. Nanti apa yang terjadi di lingkungan saya nggak bertanggung jawab. Nah, sekarang kita akan lihat kitab Habakuk ya. Ini juga enggak kalah asing dibandingkan dengan kitab Nahum. Silakan Bapak membuka dulu kitab Habakuk. Sudah sempat membacanya tuh? Belum. Yang belum tolong baca sekarang. Kita lihat dulu teks apa adanya ya. Lalu kita akan lihat Bapak Ibu harusnya berhenti di mana bacanya. Supaya kalau baca sendiri tahu bagaimana berhenti, di mana harus berhenti. Ya, siap kitab Habakuk. Lihat di bab 1 ayat 1. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ini judul ya. Jadi kitab ini isinya adalah ucapan ilahi. Ucapan ilahi ini diterima oleh Nabi Habakuk melalui penglihatan. Kemudian begini Bapak Ibu, nanti kita berhenti di bab 2 ayat 5. Jadi berhentinya di bab 2 ayat 5. Berapa lama lagi Yahweh aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Kalau memperhatikan ayat 2 sampai dengan ayat 4, ini yang bicara siapa? Pilihannya Habakuk dan Tuhan. Nabi yang berbicara ya. Dan isinya apa? Keluhan, mengeluh. Kayaknya sering juga saya ngalamin kayak gitu. Bapak Ibu semua doanya sudah dikabulkan Tuhan atau belum? Ya kayak gini. Lalu lihat sekarang ke ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercenganglah, sebab aku melakukan pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderat, dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar bangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timbul, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkuku, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu.
maka berlarilah mereka seperti angin yang bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Nah, kalau ayat 5 sampai dengan 10 yang bicara siapa? Jadi kita lihat ya, pertama Nabi Habakuk menyampaikan keluhan, lalu Tuhan menanggapi keluhannya. Kemudian ayat 12, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan kau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan kau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar daripada dia? Engkau menjadikan manusia seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kain, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorak. Itulah sebabnya dipersembahkannya kurban untuk pukatnya, dan dibakarnya kurban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Lihat ayat 12 sampai dengan ayat 17. Nabi lagi yang berbicara kan? Ya. Keluhan lagi kan? Ya. Nah, kemudian kita lihat bab 2 mulai dari ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi Nabi sudah mengadu, sekarang dia berdiri di menara nunggu jawaban Tuhan. Itu boleh dicoba. Nah, kemudian ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku. Nah, ini jawaban Tuhan. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hati, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang berlagak sombong dan khianat, dia yang melanggar, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Lihat ayat 2 sampai 5 itu tanggapan Tuhan terhadap pengaduan dan keluhan Habakuk. Jadi begini, bab 1 ayat 2 sampai bab 2 ayat 5 itu isinya dialog antara Nabi dengan Tuhan. Nabi mengeluh, mengadu, dan Tuhan menjawab 2 kali. Kita belum ngomongin isinya ya, baru melihat apa garis besar isinya supaya minimal kita tahu bagaimana membaca. Kemudian lihat sekarang ya bab 2 ayat 6 sampai dengan 20. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia?
dan nyanyian olok-olok serta sindiran. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan mereka, karena engkau menjara banyak suku bangsa. Maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Seterusnya Bapak Ibu, ada berapa kali muncul kata celakalah di ayat 6, ayat 9, 12, 15, 19. Jadi di bagian ini kita menemukan ada berapa kata celaka? Jadi Bapak Ibu ketemu dengan 5 kutukan. Itu di bab 2 mulai dari ayat 6 sampai dengan 20. Nah, kemudian di bab 3 ini kita menemukan ada doa Nabi Habakuk. Yang ini kita perlu lihat. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang, ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kus yang tertekan, dan kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, dan air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilau. Dalam kekeraman engkau melangkah melintasi bumi, dan dalam murkamu engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersebut. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan
yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Lihat ayat 19, apa yang dikatakan di situ. Terus coba lihat kakinya sendiri yang berubah. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu lihat, yang kita baca kita bisa dengarkan. Tapi kalau saya minta tolong ceritakan apa yang dibacakan di teks ini. Ini kalau semua bahasa Indonesia kan, nggak ada bahasa lainnya. Tapi kemudian kalau kita mengingat begini, kalau seorang nabi itu bernubuat, dia tidak bernubuat di awang-awang. Apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk itu jelas itu bukan untuk orang kampung sawah, apalagi untuk suster-suster, sama sekali tidak. Tapi kemudian kalau kita membaca teks ini tadi, Bapak Ibu, coba amati dengan sangat teliti, ada atau tidak petunjuk yang menolong kita untuk mengerti kapan nubuat ini disampaikan. Ada atau enggak? Saya udah bacain loh ya, Bapak Ibu sudah ngeliatin loh ya. Cuma satu kata, lihat di bab 1 ayat 6. Ada siapa di situ? Ada orang Kasdim. Siapa orang Kasdim itu? Ngeri ini kan. Bangsa orang Kasdim itu dikatakan garang, tangkas. Kemudian lihat ayat 7. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilan dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Itu maksudnya semaunya sendiri. Karena dia kuat, karena dia bisa menaklukkan banyak bangsa, maka semua harus menurut sama dia. Ayat 8. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderat, dari jauh mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar manusia. Wah, ini kudanya berarti berani. Ini kuda-kuda di Sumbawa nggak ada apa-apanya dibandingkan ini. Ini kuda perang dan ya kalau begitu orang Kasdim punya kavaleri yang hebat. Berikutnya lagi, lihat ke ayat 9. Seluruh bangsa itu, Kasdimnya, datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Lihat, pasukan Kasdim ketika menyerang satu bangsa menang terus. Menyerang bangsa yang satu menang, serang bangsa yang lain menang. Lihat tawanannya sebanyak pasir. Kemudian raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakan setiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maksudnya, kalau ada satu kerajaan, satu kota yang dikelilingi benteng, kemudian pasukan Kasdim datang, diremehkan semua oleh
orang Kasdim. Karena apa? Pasukan Kasdim jauh lebih kuat. Benteng seperti apapun yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan lain nggak ada artinya di hadapan orang-orang Kasdim. Pertanyaan berikutnya, jadi orang Kasdim itu siapa? Sudah ketemu atau belum? Belum. Sekarang Habakuknya diberi tanda ya. Kemudian silahkan ke kitab 2 Raja-Raja. Bab 23. Bab 23 mulai dari ayat 236 ya. Nama Kasdim belum muncul di situ, tapi munculnya di bab 24 ayat berapa? Ya, kemudian lihat juga ke bab 25 ayat berapa lagi muncul orang Kasdim? Ayat berapa? Ayat 10. Terus ayat berapa lagi? 5. Nah, sederhananya begini, yang disebut orang Kasdim itu sama dengan orang Babel. Sederhananya begitu. Jadi bisa jadi kita menemukan nama Babel, nanti di tempat lain menemukan Kasdim. Atau begini, ini pengetahuan waktu kita masih kecil ya. Abraham itu kampungnya dari mana asalnya? Ur Kasdim. Kenapa ada Kasdim? Ya karena dari wilayah itu, dari wilayah Kasdim. Itu satu wilayah yang kemudian menjadi kerajaan Babel. Nah, sekarang masih bisa mengingat peta dunia perjanjian lama? Kalau enggak lihat lagi, kenapa? Petanya enggak akan tersinggung kalau dilihat. Cari peta dunia perjanjian lama. Enggak, langsung cari Babel aja. Langsung cari Babel. Dua minggu yang lalu kan kita lihat peta itu juga. Lihat Babel sebagai tulisan besar, lalu cari kota Babel. Ada kota Babel kan? Nah kemudian sekarang baru lihat Yerusalem. Lihat Yerusalem. Kalau dari Babel mau ke Yerusalem itu nggak bisa jalan lurus. Kalau dari Babel ke Yerusalem garis lurus ketemu apa? Dari Babel ke Yerusalem tarik garis lurus, ketemunya padang gurun kan? Nah kalau Babel mau menyerbu kerajaan-kerajaan di Kanaan bahkan sampai ke Mesir, mereka tidak akan melintasi padang gurun. Kenapa? Itu mau perang kok lewat gurun. Ya 2 bulan di gurun,
udah pasti akan kerepotan, nggak jadi perang. Jadi kalau orang Babel mau datang ke Kanaan, mau menguasai Syria, Kanaan sampai ke Mesir, maka lihat jalurnya. Dari Babel, di situ ada Ur Kasdim, kelihatan kan ya? Ya, dari Babel silahkan ke arah barat, melewati ya dekat-dekat sungai Efrat dan Tigris itu, ya, kemudian sampai ke Syria, ya, sampai dari Syria lalu belok kiri, jangan bablas masuk laut, belok kiri ya, nah barulah masuk ke Kanaan, ya. Baru kemudian bisa masuk ke Israel, ke Yerusalem, ke Yehuda. Jadi itu letak Babel, itu negeri orang Kasdim. Apa urusannya dengan orang Yehuda? Nah sekarang sudah di-save ya petanya, di-save di memori. Lalu kita ke 2 Raja bab 23 tadi. Ini kita lihat seorang raja yang bernama Yoyakim. Yoyakim ya. Kemudian lihat di 24 ayat 8, namanya siapa raja yang berikutnya? Yoyakim. Terus ayat 23 ayat 18 ada raja Zedekia. Ini 3 raja terakhir yang berkuasa di Yehuda. Ini kalau Yoyakim terus Yoyakim ketukar apa enggak di memori? Mengingatnya huruf akhirnya itu M dulu baru N seperti Abjad. Ya kan? M habis M terus N kan? Maka Yoyakim terus Yoyakim gitu. Ayat 36. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan telah 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya dari Rumah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya, penyembah berhala. 24 ayat 1. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Ayat 2. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye, setimpal dengan segala yang dilakukan, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkan, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Jadi yang tolong diperhatikan, ini ada kerajaan Yehuda ini ya. Kemudian raja yang memerintah itu adalah Yoyakim. Dan kemudian Yoyakim itu melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak dosa di mata Tuhan. Ya, ada penyembahan berhala seperti yang dilakukan Manasye, ada berlaku tidak adil di ayat 4, berlaku jahat terhadap sesama itu. Nah, orang ini pasukan Babel disebut macam-macam gerombolan tadi, mengepung Yerusalem. Dan kemudian tidak diceritakan di dalam teks rupanya, tapi rupanya Yoyakim
itu meninggal ketika Yerusalem dikepung. Nah, kemudian kenapa kok bisa mengatakan begitu? Sekarang lihat ke ayat 6. Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Yoyakim anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoyakim meninggal digantikan oleh anaknya yang bernama Yoyakim. Nah, ayat 8. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 9. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar raja Babel menyerang Yerusalem, dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Coba lihat 24 ayat 1. Lihat ayat 10 dan 11. Sama kan? Berarti situasi yang dihadapi Yoyakim sama dengan yang dihadapi oleh bapaknya, dikepung oleh Babel. Dan kemudian ayat 12. Lalu keluarlah Yoyakim raja Yehuda mendapatkan raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja menangkap dia pada tahun yang ke-8 pemerintahannya. Kalau ini namanya apa? Raja keluar, lalu raja ditangkap. Menyerah. Jadi Raja Yoyakim itu menyerah ketika pasukan Babel mengepung. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat 13. Ini konsekuensinya kalau menyerah. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat Salomo raja Israel dari bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi ini penjaraan. Orang Yehuda selamat, raja selamat, nggak dibunuh, cuma ditawar. Lalu lihat harta benda yang ada di istana, yang ada di bait Allah dirampas. 14. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakim ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istana, orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Jadi orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem termasuk raja buang. Yang namanya pembuangan politik, nggak mungkin orang-orang sederhana, orang-orang yang nggak ngerti pergerakan, nggak ngerti keterampilan yang akan dibuang. Yang akan dibuang pasti orang-orang yang pintar, punya pengaruh. Lihat ayat 16. Semua orang gagah perkasa 7.000 orang, tukang dan pandai besi 1.000 orang. Kenapa kok tukang besi aja diambil? Senjata. Yang bikin senjata mereka. Ya. Nah, kemudian ayat 17. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, bukan matanya sendiri, paman Yoyakim menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Jadi Yoyakim, ini Zedekia. Zedekia itu saudara dari Yoyakim, karena Zedekia itu dari Yoyakim, itu kan. Nah, kemudian sekarang begini, ayat 18. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu yang menjadi raja, dan 11 tahun lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya
adalah Hamutal binti Yeremia dari Libna. 19. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda. Sekarang Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota ini dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, ini resiko sangat tinggi ya. Melarikan diri dari kota yang sedang dikepung oleh musuh. Resikonya apa? Ya ditangkap oleh musuh. Nah, kemudian lihat ini ya. Ini raja melarikan diri. Ini rajanya melarikan diri dari Yerusalem. Ayat 5. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang. Ya iyalah, kalau dari depan. Dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Bayangkan, raja lari dengan para pengawalnya lari. Maka lihat ayat 6. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Jadi dia tidak seperti Yoyakim yang menyerahkan diri ya, yang menyerah, tapi berontak, dikepung, lari dari pengepungan, ketangkep. Nah ini risikonya lebih berat lagi. Ayat 7. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Ini mata beneran ya, bukan seperti ayat 17 tadi. Kemudian dibutakannya mata Zedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Bapak Ibu membayangkan membutakan mata orang itu caranya gimana? Colok, cungkil. Kok pada ngerti? Bisa dicolok, tapi pakai tombak nyoloknya. Ya begitu. Mau tombak, mau pisau, mau pedang, ya begitu caranya. Kalau yang beruntung ya tombaknya dipanasin dulu. Ya memang kejam ya. Kalau ya perangnya kayak gitu. Manakah perang sopan? Perang yang matinya ya pembunuhan dalam perang, lalu matinya tenang, tetap paling jahat. Itu perang kalau sudah dengan gas beracun, matinya kan cuma menghirup gas, habis itu mati, nggak ngalami kesakitan. Nggak tahu saya. Tapi sakit apa nggak kalau menghirup gas beracun? Ada yang pernah? Kalau pernah meninggal. Nah, jadi apa yang terakhir dilihat oleh Zedekia itu adalah pembunuhan terhadap anak-anaknya. Jadi habis melihat anaknya dibunuh, matanya dicolok tadi. Setelah itu kan dia nggak bisa melihat, tapi apa yang terakhir dia lihat itu adalah anaknya yang dibunuh. Itu memori yang sangat menakutkan. Kemudian dalam bulan yang kelima, tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel, ke Yerusalem
yang membakar rumah Tuhan, rumah raja dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa kalayak diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan dan kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Jadi pembuangannya ada berapa kali? Coba lihat 24 ayat 15. 24:15. Terus ayat 25 ayat 11. Jadi ada berapa kali pembuangan? 2. Pembuangan yang pertama di zaman siapa? Pembuangan yang kedua di zaman Zedekiah. Nah, kalau bicara tahun, pembuangan di zaman Yoyakim itu 597 sebelum Masehi. Pembuangan di zaman Zedekiah itu tahun 587 sebelum Masehi. Dan pembuangan yang kedua ini yang disebut pembuangan besar. Lihat di ayat berapa Bapak-Ibu menemukan bait Allah dihancurkan. Ya. Rumah Tuhan, bait Allah itu dibakar. Istana, kemudian semua rumah di Yerusalem dibakar semua. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ya, Yoyakim itu dibilang jahat, ayat berapa? Yoyakim dibilang sebagai raja yang jahat. Itu 23:37 sudah dibilang. Kemudian 24 mulai dari ayat 3 dan 4. Itu Raja Yoyakim jahat ya. Yoyakim ayat 9, 24 ayat 9, jahat juga kan. Kemudian kalau Zedekiah, lihat ayat 19. Nah, sekarang kalau membaca perjanjian lama di zaman para raja itu seringkali merupakan representasi dari rakyat. Jadi rajanya jahat, yaitu rakyatnya juga jahat. Nah, kemudian ini perjumpaan orang Yehuda dengan orang Kasdim. Kemudian sekarang begini, kalau kita mau membaca nubuat Habakuk, nyatanya Habakuk menyebut orang Kasdim kan? Kalau nggak pernah ada hubungan dengan Yehuda, nggak akan disebut. Nah, hubungan antara orang Kasdim dengan orang Yehuda itu lihat di 3 raja, Yoyakim, Zedekiah. Dari tadi sampai sekarang sudah saya ulang berapa kali, sudah mulai hafal kan? Dulu mah udah nggak usah belajar lagi, udah langsung ingat. Nah, kemudian kalau begitu kita tahu sekarang Habakuk itu menyampaikan nubuatnya, dia berkarya di masa seperti ini. Kalau enggak Yoyakim, kalau enggak ya sampai di zaman Zedekiah. Nah, sekarang kita lihat kitab Habakuk, balik ke kitab Habakuk.
Lihat mulai dari ayat 2. Bapak Ibu nanti tolong perhatikan koneksi atau keterkaitan perikop ini dengan yang di kitab Raja-Raja ya. Berapa lama lagi Tuhan aku berseru, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung kota orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Kalau membaca ayat 2, ayat 3, Bapak Ibu ingatnya kepada siapa? Kalau bicara tentang penindasan, kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan, ingatnya siapa itu? Pasti. Raja yang disebut tadi? Iya, kan ada di, apalagi di zaman Yoyakim jelas disebut macam-macam kejahatan dan sebagainya. Nah, kemudian konsekuensinya, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Oh, rajanya saja maunya sendiri. Nah, kemudian sebab orang fasik mengepung kota, mengepung orang benar. Orang fasik mengepung orang benar. Ini ngomongin siapa? Bisa ngomongin orang fasik yang ada di dalam kota Yerusalem di antara orang-orang Yehuda, tapi bisa jadi juga bicara tentang orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem. Jadi kita lihat jawaban Tuhan terhadap keluhan Habakuk. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai dengan diceritakan. Nah, apa yang pekerjaan ini? Ayat 6. Ulang lagi ya. Aku melakukan suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Ayat 6. Akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Jadi Tuhan membangkitkan orang Kasdim untuk apa? Untuk menghukum Yehuda yang sudah melakukan kejahatan tadi. Jadi ingat tadi ya, rajanya jahat itu representasi dari bangsanya. Jadi kalau begitu Yehuda jahat. Nabi kan sudah teriak-teriak penindasan, tapi Tuhan kok diam saja. Tuhan jawab, lihat ya, aku akan melakukan sesuatu yang enggak akan kamu percayai. Apa itu? Aku mendatangkan orang Kasdim. Dan lihat keadaan orang Kasdim itu. Ini kekuatan pasukannya, ini luar biasa. Kita sudah lihat tadi kan ya, mulai dari ayat 6. Pasukannya itu garang, tangkas. Kemudian lihat kudanya. Begini dulu, kalau melihat kuda kok tadi kok nggak ketemu situasi di mana ketangkasan orang Kasdim nggak begitu kelihatan di pengepungan Yerusalem kan? Nah sekarang begini Bapak Ibu, silahkan membayangkan dua jenis perang. Perang yang pertama itu maksudnya perang terbuka. Perang terbuka itu perang di tanah lapang, satu pasukan melawan pasukan yang lain. Nah, itu perang terbuka di tanah lapang. Perang yang kedua itu pengepungan.
Nah, kalau pengepungan itu yang dikepung cuma berdiri di tembok benteng, melempar batu, melempar tombak. Yang di bawah, yang mengepung, lihat tadi ya, mendirikan tembok pengepungan. Jadi ini ada tembok kota, lalu di depannya dibangun tembok juga oleh pasukan musuh. Yang di dalam kota nggak bisa ngapa-ngapa. Kalau sampai keluar, resikonya seperti Sedekia tadi. Kalau di dalam kota, ingat di pertemuan yang sebelumnya, orang makan apa? Nah, ada situasi yang seperti itu perang yang berupa pengepungan. Jadi musuh bisa menyerang, tapi yang tidak di benteng kota bisa menyerang, melawan, tapi nggak bisa pergi kemana-mana. Nah, gambaran tentang ketangkasan pasukan yang ada di teks ini tadi, ini menggambarkan situasi ketika mereka melakukan perang terbuka. Kemudian sekarang silahkan lihat ayat 11. Maka berlarilah mereka seperti angin yang bergerak terus. Lihat Bapak Ibu, kalau pasukan Babel itu datang ke Yerusalem, mengepung Yerusalem, mengalahkan Yerusalem, sebenarnya yang melakukan siapa? Ayat 6 tadi. Tuhan yang melakukan. Kenapa Tuhan melakukan itu? Orang Yehuda sudah melakukan kejahatan. Tapi kemudian Bapak Ibu ada kalimat begini, demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Nanti ya, seperti yang disampaikan yang di Yesaya 10 itu. Babel itu Allah Tuhan untuk menghukum umatnya, tapi Babel ini maunya sendiri. Nah sekarang begini, Habakuk komplain lagi, Tuhan benar orang Yehuda sudah melakukan kejahatan, orang Yehuda jahat. Tetapi mengapa Tuhan menghukum Yehuda dengan menggunakan orang yang lebih jahat? Yehuda kan sudah melakukan kejahatan, dihukum. Tuhan menghukum dengan menggunakan orang Kasdim. Orang Kasdim kan lebih jahat daripada orang Israel. Nah, kemudian bagaimana jawaban Tuhan? Tunggu dulu, istirahat dulu. Ini saya sudah nulis bahan untuk Nahum dan Habakuk. Sudah 20 halaman. Tapi setelah saya baca lagi itu, kok lebih lengkap yang saya omongkan daripada yang saya tulis. Gimana kalau begitu Pak? Revisi lagi berarti itu? Iya, harus revisi. Nulisnya susah-susah, ternyata kurang, ya, tinggal melengkapi. Karena yang Bapak Ibu dapatkan di buku itu tidak akan selengkap yang kita pelajari itu. Sudah dapat. Ini buku yang versi lengkap yang untuk nasional. Tapi kalau yang di Keuskupan hanya diambil yang pertemuan dewasa. Nanti boleh periksa ya, Bapak Ibu baca buku yang dari buku panduannya. Lalu periksa bisa paham apa enggak. Baik, kita lanjut sampai di mana tadi? Tuhan mengirim orang jahat juga. Ya. Sekarang lihat ke 1 ayat 12. Kalau nggak selesai yang di depan ya. Sebelum nggak apa-apa. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus tidak akan mati kan? Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya Gunung Batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa.
siapa dia di sini? Baca perikop sebelumnya yang kita temukan kan orang Kasdim. Orang Kasdim ditentukan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk menghukum umatnya, untuk menyiksa umatnya. Seperti yang sudah kita lihat di kitab Raja-Raja tadi ya. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan kau tidak dapat memandang kelaliman. Nah ini, mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan kau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Ini ngomong atau bicara tentang orang Kasdim, yaitu jahat beneran. Tapi kenapa Tuhan menggunakan orang yang lebih jahat daripada orang Yehuda, umatnya? Nah, kemudian lihat ayat 14. Engkau menjadikan manusia seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payamnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Begini, kita mungkin nggak pernah melihat, tapi Bapak Ibu dulu nonton film The Mission itu apa? Robert De Niro. Ya, tolong ingat-ingat ketika yang Robert De Niro itu jadi tokoh apa? Siapa namanya? Awalnya apa pekerjaan itu? Nangkepin orang-orang Indian untuk dijadikan budak kan? Cara nangkepnya gimana? Seperti kayak gitu. Lalu lihat sekolah. Iya, pakai jaring beneran. Silahkan membayangkan di zaman kuno ada cara seperti itu untuk nangkepin orang. Ketika Babel menyerbu Yerusalem, banyak orang yang ditangkap dengan cara seperti itu. Manusia diperlakukan seperti ikan, ditangkap dan kemudian lihat mereka ditawan. Ini keluhan dari Nabi Habakuk, keluhan yang kedua. Nah, kemudian Bapak Ibu, jawaban Tuhan itu adanya di bab 2 mulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 5. Di ayat 2 itu kita lihat perintah untuk menulis penglihatannya. Nulisnya pakai apa? Nulisnya pakai batu. Jadi ditulis di batu, berarti harus diukir di batu ya. Tujuannya supaya apa? Supaya orang yang lewat itu dapat membaca. Kenapa kok dia harus ditulis? Apa yang dilihat oleh Habakuk belum terjadi, tapi akan terjadi. Jadi tulis dulu, nanti akan terjadi yang seperti ini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Tulis apa yang kamu lihat, supaya orang membaca, supaya orang tahu, dan penglihatan ini akan benar-benar terjadi. Lihat ke ayat 4. Apa yang harus ditulis, apa yang dilihat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hati, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang berlagak sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Apa artinya tidak akan tetap ada? Tidak akan tetap ada. Akan ada waktunya orang-orang ini akan hilang
Enggak ada lagi. Ia mengatakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Ini jelas Bapak Ibu ngomongin orang Babel tadi. Orang yang berlaga. Berlaga itu gimana? Ada sinonimnya? Sinonimnya enggak tadi? Ayat 4, membusungkan dada. Terus ayat 5, sombong. Hatinya bengkok-bengkok gimana? Tunggu dulu, Bapak itu pernah jadi orang sombong? Nah, satu kali sudah cukup untuk mengatakan pernah. Kalau kadang-kadang berarti sudah berapa kali? Kali-kali. Pernah nggak ketemu kombinasi kata orang sombong yang jujur? Nggak pernah ketemu kata itu muncul barengnya. Sombong tapi jujur. Orang sombong yang jujur. Itu dua kata yang seringkali tambah bertentangan. Kemudian begini, orang sombong dan suka bertindak benar. Apalagi kalau dikatakan orang sombong yang rendah hati, pasti nggak ada. Orang yang sombong dan perilakunya itu akan menunjukkan hal-hal yang nggak benar. Orang sombong, orang yang berlaga, orang yang membusungkan dada, nggak akan lurus hati. Orang kasdim itu orang sombong, lihat apa yang mereka lakukan. Bangsa-bangsa lain dikalahkan, direndahkan, kemudian penduduknya, warganya disiksa, dibuang, karena mulai dari kesombongan. Tapi lihat, orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Maksudnya, di antara umat Allah bisa dipastikan ada orang-orang yang benar. Orang-orang yang hidup sebagai orang benar itu akan menaruh kepercayaannya kepada Allah. Percaya menyerahkan diri kepada Allah dan membiarkan Allah melakukan apa yang dikehendaki. Apapun yang dilakukan oleh Allah, dia akan terima. Itu orang yang percaya seperti itu. Nah, kemudian orang kasdim yang disebut lagi di ayat 5, ya, lihat tidak. Mulutnya seperti dunia orang mati, tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Kalau melihat orang kasdim itu kayaknya orang ini nggak pernah puas menguasai kerajaan-kerajaan, terus berusaha menguasai. Lihat, dikatakan mulutnya itu seperti dunia orang mati. Orang lihat dunia orang mati. Hanya untuk mengatakan, tunggu dulu, Bapak Ibu pernah makan banyak tapi nggak merasa kenyang? Itu waktu umur berapa? Saya waktu SMA itu saya tahu, saya sadar iman saya itu sudah lebih dari biji sesawi besar. Saya bisa pindah gunung ke piring. Yang lain pindah gunung ke tempat lain nih. Oh, saya pindah gunung ke piring. Nah, kalau anak laki-laki yang sudah saya tahu, anak laki-laki itu ada masanya ketika makan nggak ada kenyangnya kan. Nah, bandingkan dengan dunia orang mati. Dunia orang mati, dunia yang ada di bawah bumi yang terus terima ketika orang mati, nggak pernah ada kenyangnya. Ya. Nggak pernah ada kenyangnya. Seolah-olah terima terus, berapapun orang mati akan dia terima terus. Orang kasdim kayak gitu, sudah menguasai satu tempat, enggak puas, menguasai tempat-tempat seterusnya, enggak ada puas. Jadi orang kasdim, ulang lagi ya, orang kasdim itu sombong,
suka membusungkan dada, merendahkan orang lain. Kemudian lihat, tidak pernah puas dengan kekuasaan, wilayah kekuasaan yang dikuasai. Dan Tuhan mengatakan, ya, mereka akan lenyap, mereka akan hilang. Bapak Ibu, ini materi untuk pertemuan ketiga. Ya, baca ini pertemuan ketiga. Nah, kemudian lihat ke ini ya, bab 2 mulai dari ayat 6 tadi ya. Dari kata celakalah. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan mereka. Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya. Kalau melihat ayat 7 dan 8, Bapak Ibu perhatikan bagaimana Babel, Kasdin akan binasa. Jawabannya ada di sini. Apa yang akan terjadi dengan orang Kasdin? Apa yang akan terjadi dengan kerajaan Babel? Jawabannya ada di situ, jangan cari di tempat lain. Bangsa-bangsa lain akan menyerbu Babel, mengalahkan Babel, menjarah Babel. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu nyambung dengan yang dikatakan di ayat 5. Jadi